بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan kepada hadirin wal hadirat sebangsa dan seagama yang sangat kami hormati. Dalam dunia yang begitu luas, dengan cara antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menghalang kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa sedemikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tetapi hadirin, perlu kita catat bahwasanya kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Maka oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran Terhadap Realitas Hoax. Hadirin yang berbahagia, sebagai rujukan, marilah sama-sama kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به. ما ليس لكم به علم وتحسبونه
تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu menyampaikan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah masalah besar. Hadirin yang berbahagia, di dalam kitab Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh para ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia dijelaskan bahwasanya ayat ini memberikan teguran kepada orang-orang Muslim supaya tidak menerima berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita jangan sekali-kali menganggap penyebaran berita bohong itu adalah masalah kecil dan remeh. Ketahuilah bahwasanya itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia tahun 2022 melaporkan bahwasanya Indonesia adalah negara yang sedang menghadapi masalah yang serius tentang penyebaran berita hoax melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Untuk sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما تفعلون نادمين. وتصبحوا على ما تفعلون تنفعين.
beriman. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang membuat kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang wajahnya berseri-seri dan hadirin wal hadirat isi surga Jannatul Naim. Amin ya Rabbal Alamin. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, setiap orang itu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tetapi hak mengeluarkan pendapat itu bukanlah bebas mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban dalam menjaga kehormatan, kehormatan serta persatuan bangsa dan negara. Dengan demikian hadirin, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus bertindak dan kita harus bergerak. Tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu untuk melawan berita hoax. Setuju hadirin? Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan. Yang pertama, hoax realitas sosial yang mengancam persatuan bangsa kita. Yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas tentang penyebaran dan peredaran dan berita hoax. Maka demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami meninggalkan mimbar yang berbahagia ini, kami hanya ingin meninggalkan satu kenang-kenangan. Pohon bakau tumbuhnya besar, banyak datang lebang penyelamat. Jika engkau tak ingin tersesat, ajaran Al-Quran harus diingat. Assalamualaikum